Sudah? Siap? Yang di belakang sudah bisa melihat? Ya, terima kasih, saya sudah sampai di sini. Tadi dari Semarang jam 8. Ya, saya diminta untuk memberikan arahan kepada orang-orang usia lanjut. Ya, jadi lansia. Tapi saya lebih senang dengan kata senior, bukan lansia. Sebab lansia itu kalau dibalik jadi sialan. Betul toh? Lansia kalau dibalik kan jadi sialan. Usia lanjut disingkat, usia lanjut singkatnya apa? Usil. Ya, usil, tangannya usil. Makanya saya senang dengan senior. Nanti saya akan terangkan apa bedanya lansia dan senior. Itu beda. Ya, oke. Ini kita akan mulai yang pertama-tama bahwa kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan ini harus luar biasa. Karena apa? Karena di dalam Alkitab dikatakan umur manusia itu 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun, tetapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kebanggaan. Masuk kesukaran dan penderitaan adalah kebanggaan. Kenapa kebanggaan? Karena orang usia lanjut itu kalau cerita kepada orang lain yang diceritakan apa kebanyakan? Penyakitnya, bukan masa lalunya, itu yang dibangga-banggakan. Sekarang saya kena ini loh, kena ini. Nah itu dibangga-banggakan. Atau kebanggaan yang kedua, ketika dia menjadi senior, dia mau tidak mau pasti akan kembali mengingatkan masa-masa lalunya yang dulu pernah mengalami kejayaan ketika masih kuat. Jadi bangga. Jadi kita bangga kalau diceritakan, oh dulu saya begini, saya dulu begini. Perjuangan saya sebagai orang muda sampai dengan usia sekian. Ya. Makanya kita hari ini harus bersyukur. Ya, karena Bapak Ibu termasuk orang yang awet muda. Awet muda itu beda dengan awet tua. Beda loh. Kalau awet muda itu tidak tua-tua. Awet muda itu tidak tua-tua. Tapi kalau awet tua itu tidak mati-mati. Itu tua terus kok, gak mati tuh. Itu bedanya awet muda dan awet tua. Awet muda itu tidak tua-tua, kalau awet tua tidak mati-mati. Ya. Saya ini termasuk yang awet tua. Gitu. Tidak mati-mati. Ya. Berapa usia saya kalau ada yang tahu? Berapa? Hah? Ya kemarin saya sudah memberikan biodata, tahun ini saya 76, ya. Jadi Tuhan memberikan kepada saya kesempatan untuk melayani dimanapun juga, ya. Masih seperti biasa khotbah-khotbah dan sebagainya. Oke, saya akan mulai dengan ceramah saya pada pagi hari ini. Kita akan lihat apa bedanya bertambah dan bertumbuh. Nah, bertumbuh dan bertambah. Jadi getting old itu beda dengan growing old. Getting old itu bertambah umur, kalau growing old itu bertambah tua. Ya, bertambah tua. Lain ya, bertambah umur dan bertumbuh, bukan bertambah, itu bertumbuh, maaf, itu keliru itu. Harusnya bertambah umur dan bertumbuh tua. Growing itu bertumbuh. Nah, orang-orang yang bertambah umur itu biasanya wajahnya lesu. Ya. Kok hilang? Getting old, growing old. Bertumbuh tua, wajahnya lesu. Kemudian nah, maaf ya, ini bukan ngerasani, tetapi ini kenyataan. Ada banyak di antara kita yang ketika bertambah umur itu menamakan wajah yang tidak ceria lagi loh.
Karena apa? Ya karena macam-macam penyakit-penyakit mulai datang dan masalah-masalah dalam lingkungan keluarga mulai tumbuh. Dan menutup diri. Tidak mau kemana-mana karena merasa tidak bisa apa-apa lagi. Dan kita itu terbius dengan stigma. Stigma itu apa ya? Stigma itu orang yang memberikan catatan pada kita. Oh kalau tua itu begini, menutup diri. Lalu apalagi? Menutup diri, mudah tersinggung. Kalau kita ngomong-ngomong, lalu ada di dekat kita, bisik-bisik, ini mesti membicarakan saya. Belum tentu juga, tapi juga membicarakan kebanggaan. Saya bilang kalau sekarang orang tidak mau tersinggung itu gampang. Kalau mau awet tua, gampang. Beli alat untuk dimasukkan di telinga. Sudah, itu saja. Jadi kalau ada anak menantu cucu, ngerasani, mempercakapkan kita, tidak dengar. Telinganya disumpel aja kanan kiri seperti anak-anak muda itu loh. Kemana-mana pakai itu, apa namanya? Earphone. Ya, itu. Sudah pakai itu saja. Kura-kura yang terakhir ditemukan itu umurnya berapa? 240 tahun. Kenapa kura-kura itu kok umurnya panjang? Karena kalau dia mengeluarkan kepalanya, lalu ada binatang lain mengatakan, itu binatang apa toh? Kemana-mana kok membawa rumahnya. Ya. Dia langsung masukkan kepalanya. Dah. Jadi orang mengatakan apa, binatang-binatang lain membicarakan dia, langsung masukkan saja kepalanya. Sudah. Akhirnya apa? Ya umurnya panjang. Karena dia tidak mau dengar. Itu dalam bahasa Jawanya dikatakan apa? Kalau yang tahu bahasa Jawa itu namanya moto picek kuping budek. Ya. Matanya itu tidak mau lihat dan kupingnya itu, telinganya itu sudah tidak mau dengar. Itu panjang umur. Ya. Jadi kalau ada pasangan suami istri ngeluh, waduh pak, ternyata suami saya tuh kalau malam mendengkur. Gimana ya Pak? Nah, jangan pisah ranjang. Beli alat ditutupkan di telinga. Pasti tidur nyenyak, saya bilang gitu. Oke, apalagi itu mudah tersinggung. Nah, sekarang. Nah, ini loh. Kekanak-kanaan. Jangan sampai kita disebut kekanak-kanaan. Kita bukan kanak-kanak lagi. Saya memang pendek, tapi saya bukan kanak-kanak. Ya, kekanak-kanaan. Oke. Lalu sekarang growing old, apa itu? Nah ini beda. Nah growing old itu walaupun kita itu bertambah umur, tapi hidup kita tuh sukacita. Sukacita karena apa? Karena Tuhan. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Itu loh saudara. BPJS saya ganti. BPJS Badan Pelaksana Jaminan Sosial, saya ganti. Bila perlu jangan sakit. Bila perlu jangan sakit. BPJS, singkatan bangun pagi jalan sehat. Bangun pagi jalan sehat. BPJS. Itu. Saya tahun 2004 diputuskan menjadi pendeta emeritus. Emeritus gelar untuk pendeta dan untuk kerohanian dan guru besar. Tapi emeritus saya ganti. Ya. Ganti apa? Emergency. Sewaktu-waktu dibutuhkan saya siap untuk melayani. Malam hari kapanpun mendoakan orang sakit saya siap. Karena EM saya emergency. Jadi orang panggil saya pendeta emergency sekarang. Ya. Ya. Jadi saya punya prinsip pokoknya satu, secara Alkitab hati yang gembira adalah obat. Yang kedua, umur boleh tua,
tapi semangat tetap muda. Renlau sin pulau. Ada yang bisa bahasa Mandarin, renlau sin pulau. Renlau itu umur tua, kalau lauren itu orang tua. Renlau sin pulau. Umur boleh tua tapi semangat tetap muda. Jangan karena sudah tua lalu wah nggak mau kemana-mana. Ya, oke, sukacita, apalagi terbuka. Kita terbuka loh, jangan tertutup. Terbuka kepada apa? Hal-hal yang baru. Ikuti itu anak-anak muda itu. Ngomong apa coba didengar, tidak tahu tanya. Ya, itu kenapa? Ya, cucu-cucu saya tanya, gitu. Saya tanya, kamu sudah sampai mana? OTW. OTW, apa itu OTW? On the way. Ya. Tapi dalam bahasa Jawa OTW diterjemahkan ojo takon wae. Jangan tanya terus. Cucu saya dari Jakarta bilang, "Opa, GBU." Loh, dalam rangka apa ini bilang GBU? Enggak, Opa, ini candaan. Apa itu GBU? Gue butuh uang. Waduh. Aduh. GBU kok gue butuh uang? Enggak, Opa, ini cuma candaan. Ya itu loh. Jadi kita itu harus mengikuti perkembangan. Kalau tidak tahu, tanya. Jadi dalam banyak hal, kalau kebetulan cucu saya, satu Jakarta, satu Solo, kalau datang saya tanya, tidak tahu ini apa. Itu, ya. Jadi itu di Semarang sekarang baru di mana-mana buka, ya, Master DIY. Apa kok DIY itu? Padahal saya orang dari Jogja, DIY tahu saya daerah istimewa Yogyakarta. DIY itu singkatan do it yourself. Oh, jadi masuk sana ya silakan ambil sendiri. Kemudian apalagi pembelajar. Jangan berhenti belajar. Termasuk kita baca Alkitab setiap hari, itu kita belajar. Jangan berhenti belajar. Kalau berhenti belajar akibatnya apa? Ini loh. Otak kita ini jadi tumpul. Cepat pikun nanti. Terus belajar. Apa sajalah. Kalau enggak bisa lihat di YouTube, langganan koran. Saya menemukan oma, umurnya 92. Setiap hari langganan koran. Dibaca. Dia ngikuti perkembangan. Saya tanya tahu. Coba luar biasa. Itu pembelajar. Lalu yang berikut, bijaksana. Bijaksana. Ayo keluar. Nah, bijaksana. Ya kita harus bijaksana. Jangan bijak sini, bijak sana. Tidak baik. Bijaksana. Jadi orang-orang senior itu harus bijaksana. Dalam banyak hal, kalau kita mau memutuskan sesuatu, pikirkan dalam-dalam, minta hikmat Tuhan, sehingga keputusan kita menghasilkan yang bijaksana. Oke, itu getting out. Tantangan usia senior. Nah, tantangan usia senior itu apa saja? Tantangan usia senior yang paling pertama, yang paling kita takutkan itu adalah penyakit. Penyakit, betul. Jadi kalau kita sudah lebih dari 60, itu harus diminta hati-hati. Tahu tidak bahasa Jawa 60? 60 itu sewidak. Itu peringatan buat kita semua, sewidak. Artinya sejatine wis cedak. Loh kok tertawa? Sebetulnya sudah dekat. Kan kita tidak tahu setelah itu apakah masih ada 10 tahun, 20 tahun. Tapi mulai umur itu harus hati-hati. Jangan apa saja dimakan. Ya, jaga kesehatan. Sewidak sejatine wis cedak. Kata tua dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Jawa tuwo, T-U-W-A, ngenteni metune nyawa. Nah, sebentar lagi nyawamu akan keluar. Makanya disebut tua, ya, ngenteni metune nyawa, tuwo. Oke, klik penolakan. Apa itu penolakan? Berapa umurnya?
Melamar kerja, oh sudah 60. Sorry, kita ditolak. Penolakan. Ya. Jadi banyak hal yang sebetulnya kita masih ingin, tapi ditolak sana sini. Ya. Oma mau ikut ke mall, anaknya bilang jangan, ya, mengganggu. Apalagi kalau pakai kursi roda, waduh repot, penolakan lagi. Jangan sakit hati, terimalah kenyataan bahwa kita memang harus begitu. Lalu yang berikut, klik 3, penurunan. Apa itu? Semua turun. Semua turun. Termasuk tabungan kita sudah mulai menurun. Karena apa? Karena dipakai untuk sakit, beli obat. Atau mungkin kita tidak tega melihat anak-anak kita dalam kondisi yang membutuhkan. Mau tidak mau orang tuanya akan mengambil bagian memberikan bantuan, penurunan. Lalu apalagi pengasingan. Ya, kita kadang-kadang daripada merepotkan, daripada mengganggu, sudah diasingkan saja. Ya, memang dalam tradisi Jawa dan tradisi Tionghoa, memondokkan orang lanjut usia di panti Werda itu hal yang aib. Kalau bisa jangan. Ya. Tetapi mereka tidak melihat positifnya. Positifnya apa? Di situ punya teman-teman malahan dalam keadaan darurat cepat diatasi. Di rumah coba berapa kali saya temukan orang lansia ketika anak-anaknya semua kerja. Anak-anaknya di luar kota, hidup sendiri di rumah. Hanya dengan perawat. Akhirnya apa? Ya meninggal. Kenapa? Kesepian. Klik 5, pencobaan. Nah, pencobaan di usia lanjut itu makin hari bukan makin berkurang, makin banyak. Kita rasanya tuh masih ingin ini. Tapi badan kita sudah tidak kuat. Jangan dipaksakan. Ya, pencobaan itu akan ada di sekitar kita sehingga kita harus berhati-hati. Lalu yang berikut, post power syndrome. Post power syndrome itu kalau dulu kita pernah memiliki jabatan, kekuasaan, sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Sekarang sudah semuanya itu sudah pensiun, ya. Lalu kita merasa wah masih seperti dulu. Jadi kita kadang-kadang tuh marah-marah, ya. Masih mengambil posisi seakan-akan kita masih berkuasa, ya. Semua yang muda dimarahi. Nah itu jangan sampai terjadi. Oke, tantangan usia senior sudah selesai. 6P, penyakit, penolakan, penurunan, pengasingan, pencobaan, post power syndrome. Berikut. Kita akan lihat lagi, apa itu? Menghadirkan Tuhan. Nah, karena judul kita menghadirkan Tuhan dalam keseharian hidup. Menghadirkan Tuhan itu harus punya 6 tas. Tas, bukan tas kresek, tapi tas. Ya. Menghadirkan Tuhan artinya Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, dimanapun dan kapanpun juga. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus memiliki komunitas. Jangan menyendiri di rumah. Kenapa gereja ada komisi usia lanjut, komisi senior, supaya kita menghimpun mereka, jangan sampai mereka itu terasing. Ada komunitas seperti ini loh. Saya tidak mengira bahwa dari berapa 8 base itu ternyata yang usia senior seperti ini banyaknya. Ini semua usia senior ya, bukan kanak-kanak ya. Sekian banyaknya loh, bayangkan loh. Nah, inilah komunitas. Komunitas orang yang memiliki komunitas itu selalu hatinya gembira. Karena apa? Tuhan hadir di sana. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi kalau dia sendiri, sepi, malah yang masuk setan nanti. Ya toh,
didatangi setan. Tapi kalau kita berkumpul, didatangi Tuhan. Komunitas. Kedua, aktivitas. Selama masih bisa bergerak, lakukan aktivitas. Dengan tadi membaca, itu otak kita yang terus jalan. Lalu tadi BPJS, bangun pagi jalan sehat, itu penting supaya kaki kita ini otot-ototnya tidak kaku. Orang yang lama di tempat tidur, makin lama kakinya kaku dan mengecil. Tapi kalau kita tiap hari kaki kita dipakai untuk jalan, sehat saudara, sehat. Ya. Ini kaki saya sudah bermasalah walaupun jalan. Masalahnya apa? Kata dokter kurang minyak. Kata dokter olinya habis. Oh ya dok, kalau olinya habis bentar saya akan ke tempat ganti oli. Oh bukan itu Pak, bukan itu. Ini oli untuk lutut. Oh ya, nanti kalau sudah tidak bisa dikasih oli, harus operasi. Wah jangan. Kalau operasi gimana dok? Ya nanti diganti. Ya kalau saya minta ganti tulang sapi bisa. Oh enggak bisa. Ya, bukan tulang sapi. Aktivitas. Ya jangan diem. Kalau diem itu kita nanti akhirnya ya otak mengecil, gampang pikun, ya, dan akhirnya apa? Kita jalan saja susah. Saya punya grup angklung di GKI Peterongan senior, dulu cuma 20 orang, sekarang sudah tambah lagi menjadi 40. Kenapa? Saya bilang, kalau mau ikut angklung sekarang, jangan menunggu sampai tangannya Bapak Ibu gini, nanti malah ganggu. Main angklung kalau gini terus kan ganggu. Untung. Kalau mau ikut angklung sekarang, jangan tunggu sampai tangannya buyuten. Nah, kayaknya pada ikut. Nah, itu caranya. Ya. Pinter, jadi saya memancing mereka sekarang. Tuh. Kenapa? Aktivitas, terus apa? Tas yang ketiga, kreativitas. Masihnya tidak sisa masa lalu yang belum dimunculkan. Saya mengunjungi lansia umurnya 90. Kerjaannya apa di rumah? Kerjaannya itu membuat keset, membuat taplak meja kecil untuk untuk teko. Dari apa? Dia ambil kain perca. Sisa-sisa potongan dari tempat itu orang buat pakaian itu diambil dipotong-potong. Terus dibuat keset, tidak dijual. Siapa yang mau boleh ambil, itu hanya untuk kerjaan dia. Nah, dia tuh kreativitasnya masih ada. Lalu klik berikut, apa itu? Spiritualitas. Tolong dijaga. Tolong dijaga ya, kita ini sudah makin tua. Dan kita harus punya cita-cita sekolah dengan Tuhan sampai S3. S3. Apa itu? Setia sampai selesai. Setia sampai selesai. Tuhan Yesus disalib. Akhir dari percakapannya di kayu salib bilang apa? Sudah selesai. Tuhan Yesus kan tidak bilang sudah mati. Tidak, sudah selesai. Nah kita ini ikut Tuhan Yesus. S3, setia sampai selesai. Atau setia sampai surga. Nah, setia sampai surga. Jangan di tengah jalan berhenti. Jangan pakai 3M. 3M apa? Mutung, mundur, murtad. Nah itu gara-gara satu orang, ya, gara-gara satu orang, mutung, mundur, murtad. Dah sekarang saya tidak mau ke gereja lagi, saya mau kembali kok, ikut agama saya dulu. Oh lah keliru ini, ya Tuhan Yesus jalannya kok, aku iki dalane lang jatine kayekten lan kauripan, ora ana wong siji-siji kan marang-marang Sang Romo menawa ora metu ana yang ngaku, ya toh. Ya saya biasa khotbah di Gereja Kristen Jawa. Saya tanya mau bahasa Indonesia apa Jawa? Jawa Pak.
terus saya dipanggil pakai bahasa Jawa. Terus kalau sudah selesai kebaktian ditanya, tanyanya itu bukan Bapak itu kok bisa bahasa Jawa dari mana? Saya dan istri orang Jogja, sudah terbiasa dengan bahasa Jawa. Tanyanya, Bapak pendeta itu orang apa? Gitu. Bapak pendeta ini tiang menopo? Nah, kalau saya jawab tiang listrik itu kan lucu. Bapak pendeta tiang menopo? Pak pendeta itu orang apa? Nah, saya bilang, Mbah, dalam menika Kasnowo Diponegoro. Loh, iki saya turunane Diponegoro sanes. Saya bukan keturunan Diponegoro. Kasnowo Diponegoro. Bekas Cina dadi Jawa dipeksa negara. Lah tahun 66 semua orang Tionghoa dengan 3 nama suruh ganti nama Indonesia kok. Kan Kasnowo, bekas Cina dadi Jawa, dipeksa negara itu. Nah, itu Kasnowo Diponegoro. Ya, lagi apa kuwi spiritualitas terus fleksibilitas. Sudah lanjut usia itu mbok ya fleksibel. Lentur, jangan kaku. Jangan sedikit-sedikit kalau bicara dengan cucu, dengan menantu, pokoknya, kalau sudah bilang pokoknya itu seakan-akan sudah hebat. Jangan, kita orang-orang Kristen, kita anak Tuhan, dalam banyak hal kita harus fleksibel. Ya, fleksibel itu baik. Kenapa? Itu membuat kita tidak jantungan. Tapi kalau kita apa-apa ngotot, harus, nah itu akhirnya kita sendiri kena. Karena jengkel terus. Jangan jengkel, sudah tua kok malah jengkel. Ya, kita makin lama itu makin lemah. Nah akhirnya kalau kita kaku, kita akan masuk peti. Orang kan masuk peti kan mesti kaku toh. Nah sudah kaku silakan masuk peti. Tapi kalau masih lemes ya sekarang ini jangan kemudian kok cepet-cepet mau masuk peti. Nah, apalagi ya? Sudah itu lalu ya. Oke, 3 macam iman. Iman itu ada 3 macam. Saudara termasuk yang mana? Itu ketutupan alat-alat musik ya. Iman fiktif. Fiktif itu cuma label. Iman fiktif, label. Agama Kristen. Tapi kenyataannya dia tidak beriman Kristen, fiktif. Kedua, fantasi, ya hanya pajangan saja supaya kelihatan saya beragama. Lalu yang ketiga, realistis. Kita harus pilih yang ketiga. Iman kita realistis, kita mengalami tiap hari pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Jangan mengatakan bahwa apa yang kita alami itu kebetulan. Di dalam iman Kristen tidak ada kata kebetulan. Yang ada adalah semua dalam rencana Tuhan. Semua dalam rencana Tuhan. Fiktif, fantastis, realistis. Fiktif, fantasi, realistis. Ya. Pilihlah yang realistis. Tiap hari rasakan. Evaluasi kalau sudah malam. Hari ini saya mengalami apa ya? Tuhan tolong apa buat saya? Nah itu baru kita punya catatan pengalaman. Jadi kalau kita disuruh kesaksian, ada bahannya. Saya sedih kalau saya mimpin persekutuan ekumenis. Pembicaranya mengatakan, siapa yang mau bersaksi? Wah dari gereja-gereja lain langsung gini. Maaf ya, dari GKI, siapa yang mau bersaksi? Malah saat teduh. Loh, karena kita setiap kali selesai khotbah kan selalu ada toh di dalam liturgi saat teduh. Nah itulah, gara-gara itu sehingga kita tidak berani bersaksi. Siapa yang mau bersaksi? Saat teduh. Piye to ki? Nah kita jadi orang Kristen tuh pengalaman iman kita tuh apa? Tiap hari itu ada saja loh. Ya.
Saya naik kendaraan malam hari mau khotbah di Magelang. Saya turun di tengah jalan, drivernya itu mengatakan pada saya naik travel, "Pak, itu Pak hotelnya." "Oh ya," saya turun. Ternyata salah, bukan itu hotelnya. Bingung saya, sudah jam 8 malam sepi. Saya mau naik apa ini? Terus saya diam aja, saya doa pada Tuhan. "Tuhan, saya tersesat di sini. Tuhan tolong, saya harus kemana?" Di telinga saya itu ada suara. Kanan, kanan, kanan. Loh, kok kanan? Kalau ke kanan itu berarti saya kembali ke Semarang. Harusnya kan ke kiri. Tapi telinga ini ada suara kanan. Coba saudara, bingung enggak? Oke, karena saya sudah minta Tuhan, saya doa kepada Tuhan, saya ikuti, saya kanan. "Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya." Betul. Jam 8 malam tuh di antara banyak toko, masih ada satu toko yang buka. Bayangkan. Nah, saya masuk ke toko itu, langsung saya disambut oleh ibu yang menjaga toko itu. Ya. Boksu. Boksu tahu? Apa itu? Ditaboi rento nesu. Apa bedanya pendeta? Kalau saya ini pendeta, pendek pinter cerita. "Boksu, mau kemana?" "Loh, maaf saya tuh tersesat. Tadi travelnya nurunkan saya di hotel deket ini loh." "Oh, besok pagi mau khotbah di tempat saya ya?" "Ya." "Sebentar ya, saya minta tolong suami saya antar Boksu." Coba bayangkan. Malam itu saya diantar. Sebelum masuk hotel saya malah dipakani. Kok dipakani? Diberi makan. Diajak makan. Dipakani kaya kewan. Diajak makan. Terus baru diantar ke hotel. Ya, itulah kalau mau tahu iman yang realistis. Jadi kita tuh jangan mempermalukan Tuhan. Orang Kristen kok tidak punya kesaksian. Nah, tiap hari Tuhan menyertai itu terus kita apakan? Selalu ada yang kita buat cerita, ya. Jangan diem, oke? Langsung setelah menghadirkan Tuhan dengan komunitas, aktivitas, kreativitas, spiritualitas, fleksibilitas. Sekarang apa? Klik yang berikut. Ya, klik yang berikut adalah berani menolak mitos. Lah ini loh. Jadi kenapa kita tidak bertumbuh sebagai lansia, sebagai senior? Karena mitos ini loh. Ya. Pemahaman yang kita percaya seakan-akan itu benar, padahal tidak. Mitos. Ya. Tua tidak bisa apa-apa. Loh. Tua tidak bisa apa-apa. Padahal masih banyak potensi yang terpendam yang belum kita gali. Tua tidak bisa apa-apa. Siapa yang bilang? Ya. Banyak hal yang kalau kita mau potensi itu bisa ditolong Tuhan. Kita punya Roh Kudus. Jadi yang membedakan iman kita dengan agama lain adalah apa? Peran Roh Kudus. Ketika kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saat itu Roh Kudus masuk menyertai kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan tidak bisa. Karena ada Roh Kudus yang membantu kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Roh itu membantu kelemahan kita. Ya, oke. Yang kedua, tergantung orang lain. Ya, kalau kita memang sudah tidak bisa sendiri dan membahayakan, memang kita butuh pertolongan orang lain. Selagi kita masih bisa, ayo kita sendiri, tapi jangan nekat. Saya bisa sendiri loh, jatuh brok, masalah. Kalau memang tidak mampu ya oke, katakan tolong saya dibantu. Ya. Lalu yang ketiga, apa? Tugas sudah selesai. Belum. Setelah kita melepas anak-anak untuk menikah, setelah kita selesai bekerja dan pensiun, tugas sudah selesai. Belum. Tugas kita tuh belum selesai.
Tugas apa? Untuk menjadi saksi Tuhan, menghadirkan Tuhan itu belum selesai. Jangan bilang tugas sudah selesai nanti. Ya, kalau kita sudah RIP, nah itu RIP, rest in peace, rahayu ing palereman. Ya, pulang ke rumah Bapak. Oke, kalau sudah itu selesai namanya. Sudah masuk kotak. Tugas sudah selesai. Tapi sekarang belum selesai. Dan masih bisa dari Cirebon ke Bandungan ini kan tugasnya belum selesai. Sekian banyak tadi saya lihat, wah, bisnya kok sampai 8. Wih, luar biasa. Luar biasa, ya. Oke, tugas sudah selesai. Tidak butuh disayang, siapa bilang? Siapa bilang tidak butuh disayang? Kita masih butuh dikasihi dan disayang. Ya, sudah tua, sudah pikun, sudah lupa. Jangan. Memang ininya pikun, tapi kan perasaannya masih ada. Ya. Jadi kalau saya membaca itu perempuan, itu kalau masih muda itu kucing katanya. Kucing. Pus, meong. Pus, meong. Terus pusnya meong tuh dulu-dulunya dibeginikan tuh diam aja, tahu-tahu gelibak. Itu pus meong. Jadi perempuan kalau masih muda pus meong. Tapi kalau sudah tua harimau. Ya. Kalau saya dulu dengan istri masih muda saya los-los. Terus dia lalu kemudian menempel saya plek. Ya. Tapi sekarang saya enggak berani. Saya gini-gini, ngopo kowe? Ngopo kowe? Ngopo kowe aku ki bojomu. Lebih baik tak los-los daripada dilos-los wong liya. Laki itu kalau masih muda itu buaya. Buaya darat. Tapi kalau sudah tua, cicak. Kecil dan meninggalkan masalah. Ya toh, biasanya laki-laki kan pulang lebih dulu. Nah, terus meninggalkan anak-anak, meninggalkan masalah-masalah yang belum selesai. Cicak kalau dikejar lalu meninggalkan apa? Ekor. Ekornya diputus, terus dia lari. Ya. Jadi dari sekian banyak ini coba yang laki-lakinya berapa? Masih lebih sedikit. Karena laki-laki itu dibuat dari apa? Tanah. Sedang perempuan dari tulang, lebih kuat perempuan, poci, dan tulang. Lalu dibanting bersama, brek, mana yang pecah? Pocinya yang dari tanah liat pecah, tulangnya pecah enggak? Enggak. Makanya Tuhan tuh sengaja membuat perempuan tuh lebih kuat, karena besok akan ditinggali buntut cecak. Yang terakhir apa? Tidak butuh disayang terus tunggu panggilan. Lah ini mitos. Mitosnya tunggu panggilan. Tunggu panggilan mau apa lagi? Saya sudah umur berapa? Sebentar lagi. Ya kalau sebentar lagi. Saya kemarin masih mimpin Biston ya, ucapan syukur seorang oma 100 tahun umurnya. Hebat enggak? Saya dekati itu, saya ajak salaman, Andreas. Oh iya, masih ingat nama saya. 100 tahun loh saudara, hebat enggak? 100 tahun loh, tapi masih ingat. Ya. Nah, lalu berikut, berani menolak mitos. Nah ini, sukses menghadirkan Tuhan. Nah, sukses menghadirkan Tuhan. Nah untuk itu, saya mau baca firman Tuhan. Mari kita buka Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 sampai 27. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan demikian
Kisah Rasul 20, 24 sampai 27. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang kuterima oleh Tuhan. Pelayanan yang kuterima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih dari darah siapapun juga. Sebab aku tidak lalai memberitakan kerajaan Allah. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pengawas untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya. Nah, itu sukses untuk menjadi orang-orang yang bisa menghadirkan Allah adalah dimulai dari yang namanya komitmen. Hidup total untuk Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi makin tua kita makin fokus kepada Tuhan dan akan membuat hati kita tenang. Sewaktu-waktu kita dipanggil kita tidak takut. Tugasku memang sudah selesai. Ya. Jadi miliki komitmen. Mulai sekarang saya mau dipakai Tuhan sampai nanti Tuhan memberi saya gelar S3. Setia sampai selesai. Atau setia sampai surga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua fokus. Fokus itu dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan kepadaku. Hidup bukan perlombaan, bukan pertandingan, tapi perjuangan mencapai garis akhir. Bersaksi tentang Injil anugerah Allah, fokus ke Tuhan Yesus. Yang ketiga, setia sampai selesai. Paulus tahu saat kematiannya sudah dekat. Lalu apa yang dilakukan dia? Dia hidup benar. Ya, miliki komitmen. Klik berikut, yang kedua, fokus pada Tuhan. Klik berikutnya, setia sampai selesai. Klik berikutnya, hidup benar. Hari tua kita, mari kita pakai untuk hidup benar. Nah, hidup benar itu bagaimana? Hidup benar itu ditulis oleh Paulus kepada Titus. Titus 2 ayat 1 sampai ayat 5. Titus 2 ayat 1 sampai 5. Titus 2 ayat 1 sampai 5. Tapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua, ya, laki-laki yang tua, Lauren ini, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Ya. Jadi laki-laki yang tua itu hidupnya harus sehat, sederhana, terhormat, bijaksana, ya, tekun. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, oma-oma ini, opung, nenek-nenek ini, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Ya, jadi contoh. Ya, jangan menfitnah. Ya, karena apa? Karena kita itu kadang-kadang sering ngerasani orang. Ya, banyak bicara. Pasar itu kalau isinya orang laki semua sepi. Betul toh? Makanya pasar itu isinya perempuan. Rame. Coba laki bisu.
Jangan menjadi hamba anggur ya, jangan macam-macam minumnya. Melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi pendidikan itu memang harus dimulai dari kanak-kanak. Zaman dulu kalau anak-anak itu perempuan itu sudah diikutkan di dapur. Tapi sekarang tidak. Sekarang anak-anak perempuan tidak harus pintar masak. Biar sekolah yang tinggi-tinggi. Dulu di Tiongkok, ya papa saya kan asli dari sana soalnya dari Cungkok ya. Jadi golongan Kungfu, Guangdong, Kuren. Itu di sana tuh orang-orang perempuan tuh mak-mak tuh kakinya kecil-kecil tuh. Karena sejak kecil itu memang sudah dibuatkan sepatu yang membentuk kaki itu kecil. Kenapa? Karena memang sengaja dibuat sedemikian supaya dia tidak mudah lari. Jadi kakinya kalau kecil, waduh, saya masih lihat banyak orang-orang yang usia lanjut dari Tiongkok tuh ya, kakinya kecil kalau jalan sukar sekali. Itu Tiongkok, cara menjerat perempuan-perempuan. Kalau di Jawa, di Indonesia lain cara menjerat perempuan. Tidak sekolah pinter-pinter. Cukup S1 saja. SD. SD cukup. Yang penting kalau perempuan itu bisa 3M. Masak, macak itu berhias. Masak, macak, berhias, dan Manak tuh punya anak. Makanya jangan heran kalau orang zaman dulu itu anaknya banyak. Istri saya tuh anak ke-10. Iya loh, kayaknya ke-10. Saya anak pertama punya adik 4, jadi 5. Coba kalau orang-orang mau menikah zaman sekarang, saya tanya, Anda mau punya anak berapa? Ya paling 2 Pak, 2 ya? Iya Pak. Dia tanya lagi pada saya, kok Pak Pendeta tanya soal anak kenapa? Ya, kalau Anda nanti bilang seperti orang-orang zaman dulu, Anda mau punya anak berapa? Terus jawabnya 10. Saya tidak mau memberkati. Loh, kenapa Pak? Karena ini perkawinan, pernikahan, bukan peternakan. Kok kaya apa wae ngono lho. Mendina kon kendhok kena pitik. Tiap hari suruh bertelur, kan ayam. Ya itu saudara kalau mau tahu. Sekarang zamannya sudah berbeda. Dulu perempuan itu dinomor-2kan. Sekarang setara. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan penolong yang sepadan. Jadi tidak dikatakan bahwa istri itu nomor 2 itu tidak ada. Sekarang ini semua itu disamakan oleh Tuhan. Hidup benar. Ya, itu yang harus kita lakukan kalau kita mau menjadi saksi. Yang terakhir dipimpin Roh Kudus. Klik berikutnya. Nih, saudara jangan lupa ya. Allah yang ada di dalam hidup kita itu adalah Allah Roh Kudus. Jadi agama lain tidak ada. Yang dia menyembah Allah ya Allah. Tapi kalau orang Kristen didampingi, disertai Roh Kudus. Yang sering berbisik kepada kita itu Roh Kudus. Itu dalam Roma 8 ayat 26 dan 28 dikatakan roh itu membantu kelemahan kita. Saudara mau berdoa tapi tidak bisa, sudah suntuk. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan, cuma nangislah. Karena Roh Kudus akan menolong. Apa yang ada dalam hati saudara itu naik kepada Allah. Allah akan bekerja, Roma 8 ayat 28. Bekerja, membantu kita, bekerja sama. Jadi banyak hal, tolong Roh. Jangan menyerah, jangan mengatakan aku tidak bisa. Harus bisa. Ya. Kalau kita tidak nekat berkatakan saya harus bisa, maka kita akan lemah. Saya tuh baru berpikir gini loh,
Kenapa ya Tuhan Yesus itu kok aneh? Ular itu kan yang membuat Hawa jatuh toh dalam dosa. Betul enggak? Kan iblis pakai ular untuk membisikkan ke Hawa. Hawa jatuh dalam dosa, kemudian menular ke Adam. Keturunannya semua dosa. Kok aneh? Tuhan Yesus bisa mengatakan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular kalau tidak cerdik, tidak dipakai iblis. Ya kan? Tapi apanya yang membuat dia cerdik? Saya pikir-pikir apa ya? Oh, kenapa ya Tuhan Yesus kok pakai kata cerdik ya? Lalu saya reka-reka sendiri. Akhirnya saya menemukan, oh ternyata yang membuat ular itu cerdik apa? Karena dia punya apa itu? Yang kalau menggigit terus orang mati itu apa? Bisa, itu loh. Jadi ular itu punya bisa. Kenapa Yesus pakai cerdik seperti ular, tulus seperti mati? Karena ular itu cerdik. Kenapa cerdik? Karena dia punya bisa. Tidak ada yang tidak bisa buat ular. Bisa. 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 Gigit orang sampai mati, bisa. Hah? Iya. Jadi kita tuh jangan menyerah. Kalau orang-orang Kristen sampai menyerah, nah itu berarti kita tidak menghargai bahwa Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita itu sungguh ada loh. Kemarin baca enggak kesaksian Naomi? Ada yang baca kesaksian Naomi? Naomi itu pelajar SMK di Semarang yang tersesat di Gunung Slamet. Acara sekolah, hiking, tersesat. Naomi ini sebagai anak Kristen, dia dalam tersesat itu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengirim seekor burung kecil yang memandu Naomi. Burung itu tidak mau pergi, terus di depan Naomi, terus diikuti oleh Naomi, burung itu kemana perginya. Sampai akhirnya Naomi terperosok. Bukan terjun ke dalam jurang, terperosok jatuh, dia teriaknya lebih keras, Tuhan tolong. Akhirnya didengar oleh tim SAR yang mencari Naomi. Ketemu, dipertemukan dengan temannya, dipertemukan dengan orang tuanya. Lu aneh kan? Ini zaman AI, zaman modern. Kok Tuhan masih pakai cara seperti zamannya Elia? Elia dikirimi makanan, roti, yang ngirim siapa? Gojek, kok Gojek? Burung gagak. Burung gagak dikirim suruh bawa roti. Kok enggak dimakan sendiri aja oleh gagaknya? Karena dia dipakai Tuhan. Lah kok Naomi ngalami tersesat dikirimi burung kecil yang memandu. Ini loh saudara. Terus ada lagi saya baca, Oma naik pesawat. Dia teriak-teriak di pesawat, Jesus, 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 Jesus. Orang lain mengatakan, wah stres ya Oma ini. Didiamkan tidak mau. Akhirnya pilotnya itu dia dibantu oleh Roh Kudus mungkin ya. Segera mencari negara untuk pendaratan darurat. Akhirnya pesawat mendarat darurat. Semua penumpang turun, ganti pesawat lain. Apa yang terjadi? Ketika pesawat itu turun, orang-orang melihat, loh ini ada pesawat asing. Kenapa ya? Ternyata di bawah pesawat itu sudah keluar percikan api. Coba bayangkan, seandainya Oma itu tidak teriak-teriak, Jesus, 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 meledak pesawat itu di udara. Mati semua. Hebat enggak? Ini loh hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan meragukan kemahakuasaan Tuhan Yesus karena dia Allah yang sejati. Ya. Allah yang menjadi jalan, Allah yang benar, Allah yang hidup, yang sampai hari ini masih hidup. Doa kita didengar, ya karena dia hidup kok, enggak mati kok. Itu saudara. Nah, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita sampai jam berapa ini? Jam 12 ini jam berapa itu? Oh, setengah 12, berarti ada setengah jam. Mari, siapa yang mau bertanya
Ada? Pasti tidak ada, karena semua saat teduh. Ini saya bilang siapa yang mau bertanya, jangan saat teduh. Kadang-kadang kita tuh tidak paham ya, amin itu apa toh? Amin itu sesungguhnya benar dan pasti. Tapi kalau kita ngikuti ibadah, pendetanya tuh tidak selesai-selesai khotbahnya. Kalau kita mengatakan apa? Kok enggak amin-amin toh? Amin itu sesungguhnya benar dan pasti. Tapi kalau mengheningkan cipta, lah itu selesai. Lain, ini khotbah kok. Apa yang dikhotbahkan itu sesungguhnya benar dan pasti itu amin. Amin, bukan selesai. Kita ngerasani pendeta amin. Gitu. Kalau saya dikatakan, ya khotbah dewe. Oke, bagaimanakah ini? Masih dalam rangka saat teduh? Saat teduh ya. Iya. Silakan, adakah yang mau bersaksi atau men-sharingkan kebenaran firman Tuhan? Silakan. Jadi saat teduh harus diganti dengan bersaksi ya? Bersaksi, ya. Silakan. Siapa? Siapa? Atau ditunjuk? Oh enggak, jangan. Nanti malah keluar pulang repot saya. Ya. Pulang Cirebon jalan, waduh repot nih. Siapa yang mau menceritakan pengalaman imannya, pernah ngalami apa gitu loh. Biar teman-temannya mendengar. Itu kesaksian, ya. Siapa? Opa TV. Mari, itu pakai itu, ya. Oh iya. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya masih bekerja, sekarang sudah pensiun Pak, sudah jadi MC. Ya, saya ditugaskan oleh sekolah saya ke suatu daerah yang namanya Gelung. Gelung itu di daerah Situbondo, Jawa Timur, sedangkan saya belum pernah menginjakan kaki ke tempat itu Pak. Belum pernah sama sekali. Belum zamannya HP Android juga Pak. Jadi saya hanya mengandalkan Tuhan yang saya sembah. Saya berangkat dari Cirebon menuju Surabaya dengan mengendarai bus Pak. Enggak, saya menumpang bus. Iya, bukan nyetir loh Pak. Enggak bisa, naik bus ya. Bukan mengendarai ya. bukan. Dengan menumpang bus. Dari Surabaya saya melanjutkan ke Situbondo. Tempat yang saya tuju adalah Balai Benih Ikan Situbondo. Saya juga enggak tahu Pak tempatnya di mana. Awal-awal saya ke Balai Benih Ikan Situbondo dulu. Dari sana saya ngobrol dengan Pak Kondektur dan kernet bus. Akhirnya saya diberhentikan tepat di depan Balai Benih Ikan. Tidak seperti Bapak yang nyasar dulu. Kalau saya tepat di situ. Dari situ belum selesai tugas saya Pak. Dari situ saya monitoring ke Balai Ikan. Setelah saya berbincang-bincang dengan yang bertanggung jawab di sana, saya mau melanjutkan ke daerah Gelung. Pokoknya saya buta sama sekali Gelung itu adanya di mana Pak. Gak tahu sama sekali Pak. Nah, ketika saya selesai di Balai Benih Ikan Situbondo, saya ditanya sama yang di sana, Ibu dari sini mau kemana?
Saya bilang, saya mau lanjut ke Gelung Pak, karena saya mau monitoring murid-murid saya di daerah Gelung. Di sana ada pembibitan udang Pak. Ya. Kebetulan Pak, Tuhan pakai karyawan di situ. Jadi Ibu kebetulan ada pegawai saya yang akan menuju Gelung. Akhirnya saya numpang Pak. Saya numpang mobilnya karyawan situ menuju Gelung. Ketika saya ikut numpang di mobilnya karyawan Balai Benih Ikan, itu saya melihat perjalanan saya itu apa ya, kalau kata orang Cirebon mang lewatin toang-toang gitu. Udah jauh dari mana-mana, nggak ada rumah penduduk Pak. Apa ya toang-toang itu? Iya, pokoknya daerahnya kayak semacam, iya kayak setengah hutan gitu loh Pak. Nggak ada tempat penduduk Pak. Nah ini tempat yang saya tuju itu cukup jauh juga Pak. Setelah saya bisa sampai di sana, itu di ujung banget, dan itu hanya ada satu kantor dan anak-anak saya ada di sana sedang praktik kerja. Ternyata saya juga harus berpikir bagaimana saya harus pulang dari situ Pak, keluar dari tempat itu. Karena tidak ada transportasi. Tidak ada transportasi sama sekali Pak. Untuk saya bisa keluar dari tempat situ. Ada, tapi besok pagi Pak. Ikut mobilnya karyawan yang akan mengantarkan anak-anaknya sekolah di kota. Ya akhirnya saya berdoa, Tuhan kalau memang saya harus tinggal di sini, ya sudahlah. Tapi kalau Tuhan memang izinkan saya kembali ke Surabaya, maka Tuhan pasti sediakan pertolongan buat saya. Setelah selesai urusan saya di situ Pak, saya ditanya lagi, Ibu dari sini mau kemana? Saya bilang pengennya sih pulang Pak, pengennya pulang Pak. Ternyata Pak, ada karyawan yang di situ tinggalnya di kota Pak. Dan pada sore hari itu mau pulang ke rumahnya, dan rumahnya dekat terminal bus Pak. Akhirnya saya juga mendapat pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Saya bisa pulang ke Surabaya. Betul-betul tempat yang tidak pernah saya bayar. Perjalanan yang betul-betul sebetulnya membuat saya juga takut, berdebar-debar. Bayangkan Pak, saya pergi dengan laki-laki yang tidak pernah saya kenal. Berangkat dengan laki-laki yang tidak saya kenal, pulang dengan laki-laki lain yang tidak saya kenal juga Pak. Tapi Tuhan saya adalah Tuhan yang selalu menolong saya di dalam kondisi apapun saya. Ya Tuhan saya baik, saya bisa kembali ke Surabaya dengan selamat dan lanjut ke Cirebon tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Itulah kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Ya. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Amin. Nah Bapak Ibu, ini satu contoh Bu Siwi ini punya pengalaman iman yang bisa diceritakan. Kalau Bapak Ibu mau, sediakan satu buku, ya apa yang menjadi pengalaman iman Bapak Ibu itu ditulis. Wah itu menjadi memori yang betul-betul besok anak, mantu, cucu, amancu kalau membacanya luar biasa. Kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi sejarah perjalanan kita bersama Tuhan itu kalau ditulis, wah banyak sekali. Saya kalau menulis itu banyak sekali. Ya. Bagaimana Tuhan itu menyertai saya. Bukan karena saya pendeta, tapi kasih Tuhan itu selalu ada. Jadi saya tidak takut. Maaf ya, teman-teman saya itu mau mendekati pensiun itu takut. Mau mendekati emerita itu takut. Besok saya harus apa ya? Ya kok takut, kenapa? Yang memanggil kita kan Tuhan.
Nanti Tuhan yang akan mengatur selanjutnya. Saya juga tidak tahu kok setelah saya pensiun itu mau apa. Ternyata masih ada gereja yang memakai saya sampai dengan hari ini. Dan saya punya ekspor di bidang orang-orang usia lanjut. Ya, dari gereja-gereja di Semarang hampir semua memanggil saya kalau untuk urusan-urusan lansia. Saya buatkan program ya supaya tiap minggu itu di persekutuan tuh tema-temanya itu menarik. Saya buatkan, saya berikan arahan, ini loh temanya ini. Ya. Jangan mundur. Ya hanya itu saja, tapi itu kan menarik. Kenapa ya kok begitu? Jadi saya sampai dengan hari ini saya masih dipakai oleh Tuhan. Silakan ya. Ya, selamat siang Pak Andreas. Pak Andreas mewakili jemaat, saya mau bertanya. Kadang kecenderungan orang itu membanding-bandingkan. Lah, demikian juga kadang kecenderungan jemaat membanding-bandingkan. Kalau pendeta non-GKI, mereka itu punya pengalaman naik turun surga, dengar suara Tuhan. Kadang pendeta GKI jarang ada yang cerita kayak gitu. Jadi kadang jemaat GKI itu minder. Ini pendetanya kurang sakti, kurang saleh, atau bagaimana? Nah, kalau saya sebagai jemaat minder, pendeta GKI kok enggak ada yang langsung dengar suara Tuhan, enggak ada yang naik turun surga. Nah, perasaan saya ini tepat atau enggak, Pak Andreas gitu. Terima kasih. Ya. Begini, kalau kita membeli barang, itu selalu ada catatan. Teliti sebelum membeli. Ya kan? Nah, kalau kita mendengar pendeta berkhotbah, kita juga harus cermat. Apakah orang ini asal bisa berkhotbah? Apakah dia benar-benar lulusan sekolah pendeta yang dibekali dengan ilmu teologi, atau hanya sekedar ilmu teologi, bukan teologi. Ya, itu harus tahu. Kedua, kenapa pendeta-pendeta itu kok menyampaikan hal-hal semacam itu? Itu supaya menarik hati pendengarnya. Dan kalau sudah menarik hati, maka dia akan diundang lagi. Kenapa kok dia pengennya seperti itu? Karena itu pendeta UUD. Ujung-ujungnya duit. Jadi panggilan Tuhan itu bukan dimaknai sebagai pengabdian, tapi sebagai penghidupan. Terus terang saya maaf ya, ini kritik saya. Saya tuh sering di dekat saya itu ada masjid. Kalau sudah namanya tausiah atau berkhotbah, lama sekali 2 jam. Tapi orang yang mendengarkan tuh betah. Karena apa? Karena dia termasuk pendeta yang digemari oleh umat di situ. Lucu tur saru gitu. Lucu dan dia ngomongnya tuh yang kadang-kadang tuh enggak pas disampaikan dalam kumpulan semacam itu. Dipanggil lagi. Nah, sampai ada yang mengaku dirinya, maaf ya, oh saya ini turunan Habib. Nah, kalau sudah bilang turunan Habib, itu akan diundang lagi. Saya pun kalau mengaku ya bisa. Saya ini turunannya muridnya Tuhan Yesus. Turunan murid Tuhan Yesus yang mana? Loh, saya kan turunannya murid Tuhan Yesus yang namanya Sakeus. Gitu. Wong sama pendeknya. Lah saya akan dipanggil lagi. Kan bisa toh saya ngaku-ngaku turunan muridnya Tuhan Yesus. Loh, yang mana? Yang namanya Sakeus. Oh, Bapak tuh turunannya Sakeus toh. Iya ya seperti ini. Diundang meneh. Gitu toh. Ya. Jadi satu, itu berbeda ajaran. Ajaran kita itu tidak sangat loh ya. Kita hanya cukup tahu bahwa memang ada karunia-karunia roh. Ya toh?
Tapi tidak semua kita itu memiliki karunia roh yang sama. Saya sudah membuktikan. Ketika saya mengikuti penginjilan, seminar penginjilan di Yoido Full Gospel Korea Selatan di Seoul, itu ada kebaktian gerejanya Paul Yonggi-cho kan gereja karismatik. Ada kebaktian pendeta yang penuh urapan. Siapa yang mau mengikuti? Saya kan mau enggak mau ya harus ikut dengan teman-teman saya yang dari gereja-gereja lain. Oke. Lalu semua orang yang pesertanya ini disuruh berdiri di depan altar. Tapi yang saya heran tuh, loh ini ada apa toh? Kok ada orang-orang seragam tuh ya di belakang masing-masing kita tuh ada orang yang ada di belakang saya. Oh ini maksudnya saya tahu. Jadi kalau nanti pas pengurapan itu tumbang, itu ada yang menjagai. Oh gitu toh. Nah teman-teman saya ini tumbang semua jatuh. Saya tuh maaf ya, waktu itu saya masih pakai logika saya. Kok jatuh ya? Saya enggak mau jatuh. Saya mau jatuh kalau yang menjatuhkan Tuhan. Saya bilang gitu. Terus datang orang di depan saya, kening saya dibeginikan. Saya tidak jatuh. Orang kedua datang lagi, kening saya diginikan. Saya malah pasang kuda-kuda. Terus akhirnya datang yang ketiga, orangnya perempuan, gemuk, gede. Saya digini-ginikan. Saya tidak mau jatuh, sampai akhirnya saya tuh melihat satu bayangan di depan saya. Toh. Ini siapa ya? Akhirnya saya tersungkur. Saya betul-betul tersungkur. Saya takut melihat orang itu. Itu orang itu bukan tadi yang perempuan yang gemuk itu. Ini Yesus. Saya tersungkur. Saya saat itu, oh ini toh yang, dan saya ngomong terus tidak bisa saya rem. Oh itu yang namanya bahasa lidah atau glosolali. Ya. Nah saya saat itu ya kalau difoto dari atas tuh ya lucu ya. Semua tuh menggeledak gini. Tapi sing cilik malah mengkurep. Yang semua lainnya gini. Nah, saya yang paling kecil malah gini. Waktu itu Tuhan Yesus bilang gini, sing cilik iki ngeyel kok. Terus dihadapi sendiri akhirnya saya. Nah, akhirnya saya tersungkur. Saya baru merasakan itu loh yang namanya glosolali, bahasa lidah tidak bisa saya tahan. Bahasa lidah yang benar itu harus ada penerjemahnya. Karena saya sudah berkeliling dari gereja satu gereja ke gereja yang lain dan tiap-tiap gereja itu punya bahasa lidah yang berbeda. Yang gereja begini dia bilang syalala, lalu yang lainnya itu juga menirukan syalala. Nanti gereja yang di sini suaranya sudah lain, sandale. Sandale sopo lho. Ini saya bukan menghina, karena saya bisa membedakan itu bahasa lidah yang benar dan yang tiru-tiru. Karena orang terbawa, karena satu ngomong gitu, yang lain ikut. Sama saja kalau kita dalam satu bis ya, satu muntah, jajarnya muntah, sini muntah lagi. Saya lebih baik turun, kalau enggak saya ketularan muntah nanti. Nah itu saya turun, saya pernah ngalami gitu. Jadi kita itu harus cermat. Saya beritahu ya, karunia itu diberikan Tuhan kepada orang yang percaya, satu orang hanya satu. Dan berbeda satu dengan yang lain. Saya dan istri punya karunia berbeda. Istri saya punya karunia penglihatan dan pengusiran setan. Saya karunianya kepekaan. Ya, jadi saya masuk ruangan gitu, saya segera tangan saya beginikan, saya sudah tahu. Di sini ini ada loh. Di sini ini ada. Kalau istri saya langsung lihat, ada itu. Kemarin saya pimpin upacara tutup peti, istri saya bilang, itu di sebelah
peti itu ada 3 orang. Ya. Laki-laki 1 gemuk, satunya kurus, 1 lagi perempuan. Istri saya tanya, itu siapa? Oh, itu papa. Ini papa yang pertama, ini papa yang kedua, itu istrinya papa yang dulu. Oh, istri saya lihat. Kenapa? Karena kami waktu melayani di GKI Gombong, waktu itu masih Bajem GKI Kebumen, itu kami ditempatkan di rumah yang milik usahawan kaya. Rumah itu tidak disewakan. Dipersilakan gereja untuk memakainya free. Ya, karena apa? Karena rumah itu dijual tidak laku. Rumah itu disewakan orang takut. Kenapa? Karena semua penduduk di kota itu sudah tahu itu rumah setan. Ya, rumah hantu. Jadi saya sebagai calon pendeta waktu itu ya tidak bisa menolak. Oke dah. Saya kira itu omongan orang-orang di pasar tuh hanya gurau. Ternyata betul. Bulan ketiga kami mengalami apa? Yaitu digoda oleh roh-roh jahat itu. Saya mengalami, istri saya mengalami, anak saya juga mengalami. Anak saya masih kecil, 1 tahun. Setiap sore kalau saya dibawa pembantunya keluar rumah, jam 6 ya, maghrib, papi, itu orangnya besar datang. Dia gini-gini, dia bisa lihat. Saya pikir ini guru, karena lihat papinya kecil, ini lihat orang besar. Tuh. Ternyata lihat, orang besarnya datang. Dah masuk. Saya diganggu dulu, istri saya kemudian diganggu. Tapi saudara, di situ setiap 5 tahun ada yang mati. Entah itu dipakai untuk tumbal atau apa, saya tidak tahu. Nah, pikirnya yang punya rumah itu, nanti ditempati pendeta itu, pasti rumah ini ada yang mau beli. Karena nyatanya pendetanya enggak apa-apa, gitu kan. Ternyata Tuhan itu baik sekali. Tahun ketiga, saya diambil oleh Tuhan untuk pindah ke Semarang. Andai kata saya lewat 5 tahun, mati. Iya loh. Kalau tidak saya ya istri saya, ya anak saya mesti ada salah satu yang mati. Saya baru tahu, oh berarti kami ini dipakai untuk menjadi kelinci percobaan. Tapi Tuhan baik. Tahun ketiga saya dipanggil GKI Karangsaru, dipersiapkan untuk menjadi pendeta GKI Beringin. Gitu, Bu. Luar biasa tak kasih Tuhan tuh. Dan saya bilang Tuhan, saya mau pindah. Karunia saya ini jangan ikut. Saya, istri saya itu jangan ikut karunianya. Disitulah kami diberi karunia Tuhan. Ternyata kami pindah. Sampai hari ini tidak bisa lepas karunia itu. Tetap nempel. Dan Tuhan memakai kami berdua untuk menolong orang-orang yang kerasukan, rumah yang ada demitnya, yang ada kuntilanaknya, yang ada genderuwonya, toko yang ditutupi supaya tidak laku, orang yang diganggu oleh kompetitornya, sakit, ya sering kita temukan. Orang yang zaman dulu masih belum percaya, masih ikut kelenteng, ternyata masih ada di sini ada patkuanya, ada apa tidak tahu di dahinya. Yang sering kita temukan anak-anak gadis tuh, anak-anak orang-orang perempuan ya, nggak mati-mati karena apa di sini. Susuk. Jadi kalau perempuan itu supaya kelihatan cantik, supaya cepat nanti bisa diambil orang, dikasih susuk. Susuknya bukan selawe seket loh, tapi susuk inten kecil, emas kecil ditaruh di sini. Tapi kalau laki bukan susuk, tapi di pergelangan tangan dikasih namanya apa? Keris trisula. Kerisnya itu kecil segini loh. Tapi kalau dilihat mata enggak kelihatan. Tapi kalau kita doa dalam nama Yesus, kerisnya itu bisa keluar, hilang. Nah itu pengalaman-pengalaman kami. Ternyata betul karunia-karunia Tuhan itu diberikan. Tapi kalau GKI tidak sangat menekankan karunia-karunia. Kalau Anda punya karunia, oke. Tapi pakailah karunia untuk menolong orang lain.
karunia beda dengan talenta ya. Karunia tidak bisa dipelajari. Kalau talenta bisa dipelajari, Tuhan memberi perumpamaan, diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tiap-tiap orang beda talentanya, itu bisa dipelajari. Ya, tapi karunia tidak bisa dipelajari. Saya merekrut orang-orang dari gereja yang punya karunia yang sama seperti kami, tidak banyak. Saya jadikan tim doa sekarang. Kalau ada apa-apa, siap saya menolong, kita berangkat. Ya, sampai keluar kota, kalau tidak jauh, masih di lingkungan Jawa Tengah kami berangkat. Ya itu risiko memang. Yang kita hadapi itu bukan yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu setan, demit, genderuwo, ya, kuntilanak, ya, dan sebagainya itu. Jadi kita sudah tahu, oh ini kuntilanak gini, genderuwo gini, ya. Jadi kalau orang yang sering memakai kuasa-kuasa gelap ngalami itu. Oke, jam 12. Ada lagi? Ada lagi? Ya maaf ini mati melebar kemana-mana ini. Ya. Dan tidak ada ya. Ya sini sudah 2 ya. Yang di sini masih saat teduh. Ya. Ya. Apa? Mari. Terima kasih Pak. Nama saya Eni Rifai. Ya. Semua orang pasti pernah mendapat karunia-karunia dan sering sekali. Bahkan sampai jam ini siapapun hanya saja mungkin tidak bicara ya Pak ya. Ya. Kalau Bu Titi tadi Bu Titi ya. Ya. Menceritakan masa lalu, saya mah yang sederhana aja yang paling baru Pak. Ya. Kemarin Pak kami berdua dengan suami mau makan. Lalu mengambil minuman yang khas Jawa Tengah, namanya apa tuh? Apa? Oh ronde Pak. Ronde ya. Ronde. Lalu saya akan membuat ronde. Kata Ibu Pendeta, tunggal ya. Ini Bu sudah saya buatkan, kata beliau. Aduh, dibuatkan. Ya terima kasih banyak. Terus tidak lama kemudian saya hampir lagi oleh Ibu Pendeta lagi. Tapi Ibu Pendeta Hania, mari Bu saya bawakan sambil dicarikan tempatnya. Ya ampun Tuhan tuh luar biasa. Kami udah nenek-nenek jalan aja susah ya Pak. Lalu dibawakan seperti itu. Lalu dicarikan tempat duduk. Di tempat duduk itu saya bertemu dengan mantan pegawai Pertamina namanya, lupa saya. Nggak disebutkan namanya siapa tuh. Ya. Mari Bu silakan, ini udah saya sediakan, ini. Aduh baik-baik sekali, kami jadi kenal dengan satu dengan yang lain. Sekali lagi ya Pak, semua orang pasti bisa mendapatkan atau mengalami hal-hal yang seperti saya alami itu. Lalu setelah itu cerita-cerita bagaimana mundur alurnya. Terus mengenai pertama kali saya datang di Pengampon, dari Grab tuh turun, lalu datang mantan murid saya angkatan 75. Mari Bu saya bawakan Bu. Ya ampun, kalau saya bawakan tas satu lagi memang berat. Lalu ada di sini juga Pak anaknya atau murid saya angkatan itu, dibawakanlah bis berapa Bu? Bis 1. Oh ya udah dibawakan langsung. Kami naik ke bis 1 luar biasa Pak. Kami lansia semua, sama gitu ya. Di daerah antara Bawean dan apa tuh kemarin tuh, bis kami mogok. Ya, aduh kalau tidak mogok ngeri juga nih. Jadi nanti bisa-bisa lagi mudun kecelakaan. Bawean ya Bu? Oh tuh Bawean ya. Bawean. Lalu ya semua lansia ya sabar cerita, malah ya lama pada bercerita gitu. Malah kami berkenalan Pak. Jadi berhubung sama dari saya pribadi dari GKI Pamitran, teman-teman saya dari GKI Pengampon, jadi kenal tuh. Jadi saling mengenal. Jadi hikmahnya itu, bisnya mogok itu, hikmahnya seperti itu, banyak kenalannya. Terus diuji kesabaran kami. Jadi pesan Pak Haniel sebelum kami berangkat,
Jangan sampai menggerutu itu betul-betul didengar oleh kami lansia ya Pak. Tidak ada yang menggerutu, semuanya ya udah nunggu bagaimana nanti dijemput oleh bis yang lain. Itulah Pak, dan banyak lagi lah teman-teman juga pasti punya cerita yang seperti itu. Ini sih yang sederhana saja. Ya, terima kasih. Nah, walaupun sederhana begini, ini menjadi satu kesaksian buat kita bagaimana perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu saya sangat menyarankan bagi kita yang sudah senior ini, pagi selesai mandi, siap-siaplah untuk membaca firman Tuhan dan doa. Doa itu diakhiri dengan doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami itu formulanya sudah komplit. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kepada kami makanan yang secukupnya, ya, ampunilah kami, ya, dan lepaskan kami dari yang jahat, jauhkan kami dari pencobaan. Itu sudah komplit. Kalau kita doa Bapa kami itu kita akan dijagai Tuhan. Karena kita dijauhkan dari yang jahat, kita dicukupi dan sebagainya. Itu komplit sudah doanya itu. Kalau di dalam iman Kristen kan doa tidak ditulis, tidak menjadi hafalan, tapi doa itu sebagai nafas hidup. Kita mau ngomong apa kepada Tuhan. Kita tidak sampai bisa ngomong pun Roh Kudus menolong kita. Nangis pun suara kita didengar Roh Kudus. Oke, ya. Baik, terima kasih. Saya sudahi dan mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk acara ini. Sungguh kami disegarkan karena kami diingatkan Tuhan, walaupun kami sudah senior, kami bukan tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi kami masih dipakai Tuhan sampai S3. Setia sampai selesai, setia sampai surga. Tolong kami Tuhan, setelah selesai dari RC ini kami akan pulang, kami lebih semangat lagi untuk menapai hidup kami sebagai orang-orang senior lanjut usia. Kami selalu ingat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Kami akan ingat pepatah ungkapan yang kami dengar hari ini. Umur boleh tua, tapi semangat harus tetap muda. Dalam nama Yesus, kami berdoa dengan percaya. Semua katakan amin. Ya.